Halo semuanya, selamat datang di podcast Voice of Orang Kreatif. Dengan saya Vina yang akan menjadi host untuk edisi kali ini. Nah, walaupun sekarang lagi PPKM, tidak boleh menyurutkan semangat kita ya untuk terus belajar. Jadi harus terus belajar, terutama dari tokoh-tokoh yang menginspirasi. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia. Assalamualaikum Bu Ida, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Mbak Vina baik juga kan? Baik Bu, alhamdulillah. Tambah seger, tambah cantik. Alhamdulillah Bu. Ya, nah kami di sini ingin kenal lebih dekat dengan Ibu Ida dari hal yang personal sampai hal yang mungkin lebih serius ya di podcast kali ini. Yang saya tahu nih Bu, Ibu Ida sangat menyukai kerupuk hingga ada salah satu headline berita yang menyebutkan Ibu Ida tidak bisa hidup tanpa kerupuk. Mungkin bisa diceritakan Bu, apakah benar gitu Ibu suka banget gitu sama kerupuk? Itu bener banget, bener pakai banget lagi, bener banget. Saya ini sebenarnya orang Jawa pada umumnya, dan mungkin sejak kecil di meja makan itu selalu ada kerupuk. Ya mungkin tidak hanya di keluarga saya, tapi keluarga pada umumnya kan juga begitu. Keluarga Jawa lah terutama. Jawa lagi di spesifik lagi Jawa Timur misalnya, itu kayaknya memang kerupuk itu teman makan, teman apa ya, pokoknya kalau saya makan lauk seenak apapun, kalau nggak ada kerupuk itu menjadi nggak enak itu lauk. Dan sebenarnya kerupuk itu kan sangat tidak dianjurkan bagi orang yang kepingin diet, sangat tidak dianjurkan tuh. Saya pernah juga ikut-ikutan gimana caranya program diet. Saya sih sukses untuk diajak diet dengan berbagai cara ya. Kecuali cara yang saya nggak bisa itu harus mengurangi kerupuk, itu yang saya nggak bisa. Iya menarik sih Bu. Iya sih kalau makan gitu ya, iya selalu ada kerupuk sih buat ini. Jadi lebih enak itu makanannya juga. Iya. Nah, dan spesial lagi kerupuknya itu kerupuk kampung itu yang paling enak juga kan. Oh iya benar ya, itu enak banget sih. Iya, setuju. Nah, pengen flashback Bu sedikit diceritain masa kecil Ibu, gimana sih orang tua Ibu nih mendidik Ibu saat masih kecil sampai Ibu bisa menjadi orang yang seperti ini gitu. Itu kan seperti biasanya seperti apa tuh? Yang hebat, terus sosok yang sangat menginspirasi, yang strong gitu. Maksudnya Ibu wanita tapi strong banget nih. Saya juga ya tahu lah melihat gitu ya kalau emang Ibu Ida ini sangat strong sekali gitu ya. Karakternya juga kuat, tegas tapi tetap keibuan gitu. Ada sisi lembutnya. Itu kan luar biasa banget ya. Nah ini kan biasanya nggak tidak terlepas dari peran orang tua. Bisa ngaca 2 kali. Biasanya ini kan tidak terlepas dari peran orang tua ya Bu ya. Dulu orang tua Ibu ngedidik Ibu seperti apa sih? Saya mungkin dari keluarga santri lah ya, keluarga dan saya memang besar juga di pesantren. Saya dari SMP SMA saya di pesantren dan ibu saya ibu yang mungkin ibu pada umumnya yang melihat perempuan itu harus diperlakukan yang bedanya gimana ya, karena dia akan menjadi seorang kalau dalam bahasa agama ibu itu akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka karena dia menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka ibu juga harus memiliki kekuatan untuk bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Jadi mungkin ibu saya itu ibu seperti itu. Jadi sejak kecil itu makanya kalau menurut ibu saya
pendidikan yang bisa diberikan ketika kepada anak perempuannya itu pilihannya adalah pesantren. Dan jatuhnya pada saya, kalau kakak saya punya kakak perempuan, tinggalnya tidak di pesantren tapi boarding school gitu ya, sekolahnya SMP, SMA gitu. Kalau saya mulai dari saya, itu saya mulai dari saya kemudian turun ke dua adik perempuan saya itu, ibu saya merasa udahlah pesantren itu menjadi pilihan yang baik. Ya itu saja karena melihat bahwa nanti karena dia akan menjadi guru bagi anak-anaknya, menjadi madrasah bagi anak-anaknya, maka dia harus kuat keagamaannya sehingga dia bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Itu jadi mulai dari saya sampai adik saya itu sekolahnya di pesantren. SMP, SMA di pesantren dan tinggal di pesantren. Jadi lingkungan keluarga yang memang Bapak Ibu saya juga orang pesantren, jadi terbawa sampai pengaruhnya turunkan ke saya. Anaknya juga mesti juga harus mendapatkan pengalaman jadi santri yang di situ sebenarnya mendorong kita untuk lebih mandiri. Tahu kan bagaimana kehidupan pesantren? Di pesantren itu ya berarti tinggal di sebuah boarding, sebuah asrama yang tidak pasti dengan orang tua itu ketemunya tidak setiap waktu, bisa 1 minggu, 2 minggu, bisa 1 bulan sekali kita ketemu dan libur baru bisa pulang ke rumah kalau saat libur. Jadi semuanya kebutuhan pribadi dipenuhi sendiri, mau tidak mau kan kita dipaksa untuk mandiri. Itu pelajaran yang cukup berarti dan saya merasakan manfaat yang luar biasa ya. Lingkungan yang terbentuk di pesantren itu pengaruhnya luar biasa. Iya kebayang sih. Iya benar juga ya. Sekali-kali mesti lihat dari dekat bagaimana kehidupan di pesantren. Iya. Jadi dari SMP kita sudah diajarin tuh nih uang yang diberikan selama 1 bulan, bagaimana memanagenya. Mungkin pada pertama-tamanya mungkin kita baju masih kita cucikan, tapi lama-lama kan kita juga lihat, mau nyuci sendiri juga bisa, ngapain juga harus mengeluarkan duit untuk dicucikan. Itu salah satu sisi positif bagaimana membangun kemandirian itu. Iya sih, jadi lebih independen juga ya, benar ya. Oke, tapi Ibu Ida, saya penasaran waktu kecil Ibu Ida cita-citanya apa waktu kecil? Kalau cita-cita itu ya kalau kecil kan cita-citanya berubah-ubah ya. Ngelihat orang hebat dan kita mengagumi seseorang itu, kita ingin banget menjadi seorang itu. Itu saya kira Mbak Vina dan mungkin teman-teman semua kan pasti cita-cita yang dari waktu SD, SMP, SMA itu berubah. Mungkin kalau sudah SMA menjelang masuk perguruan tinggi mungkin agak sudah menemukan nih keinginan yang sesungguhnya, cita-cita yang sesungguhnya seperti apa. Saya dulu sederhana sekali cita-cita yang terakhir yang saya ingin banget ketika saya menjelang lulus SMA. Saya ngelihat ada teman saya itu, kakaknya wartawan. Dia itu sering dikirimin dapat surat dari kakaknya. Satu hari kakaknya ngirim dari Lampung. Satu hari dia dapat surat kakaknya kirimnya dari Jakarta. Satu hari enak bener ya jadi wartawan. Dia bisa melihat bagaimana kondisi di suatu daerah dan dia punya pengalaman yang banyak. Itu benar-benar saya kepingin jadi wartawan dan belajar nulis lah di pesantren kan ada madingnya gitu ya, belajar nulis. Dan kemudian kuatnya itu ketika ngelihat teman itu dapat surat dari kakaknya, enak banget ya. Kita tahu kota-kota di Indonesia dengan tanpa mengeluarkan biaya. Iya benar. Iya. Jalan-jalan ya. Itu jadi itu yang terakhir yang saya ingin banget itu terakhir itu ketika mau lulus
SMA. Makanya saya kan minta ke ibu saya boleh nggak sekolah wartawan? Dulu kan ada sekolah wartawan di Surabaya itu. Saya benar-benar kepingin, tapi lagi-lagi ibu saya itu benar-benar ibu yang gimana ya? Jadi kan saya sekolahnya di pesantren nih, kata ibu saya, udah biar ilmunya sempurna, kuliah saja di IAIN. Itu Mbak, saya apa namanya ya sudahlah, ngikutin aja. Siapa tahu meskipun kuliah di IAIN pun juga bisa menjadi seorang wartawan kan. Ya udah, akhirnya saya kuliah di IAIN. Meskipun saya tidak yakin, saya juga kepingin dapatkan kesempatan untuk belajar di luar ilmu yang sudah ada. Saya di IAIN kan ngambil fakultas syariah ya, yang memang linear banget dengan SMA-nya. Itu. Iya sih. Saya jadi penasaran juga Bu. S1 kan Fakultas Syariah di kalau sekarang disebutnya UIN Sunan Ampel ya, kalau sekarang udah berubah. Iya, jadi UIN Sunan Ampel. Lalu S2 di Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama dan S3 Ilmu Pemerintahan di IPDN. Nah, saya penasaran apa yang membuat Ibu tertarik untuk mengambil peminatan Ilmu Pemerintahan? Nah, ketika di DPR, saya lama, hampir 8 tahun itu ada di Komisi 2. Komisi 2 itu komisi yang mitranya itu pemerintahan dalam negeri. Nah, karena saya merasa bahwa saya sebenarnya DPR itu juga sambil belajar sebenarnya. Sambil belajar meskipun sebenarnya secara otodidak, itu belajar otodidak ya tentang pemerintahan. Saya merasa perlu untuk melengkapi belajar otodidak di DPR itu dengan belajar ilmu pemerintahan. Jadi itu sih sebenarnya awalnya, akhirnya melengkapi ya kalau dibilang kompetensi ya, karena waktu itu saya benar-benar komisi yang paling lama saya di DPR itu. Jadi hampir 8 tahun, kurang lebih 8 tahun saya di Komisi 2. Orang biasanya itu kan di komisi itu satu periode itu bisa 2 kali, 3 kali pindah komisi, tapi saya enggak, lama banget di Komisi 2. Pernah jadi pimpinan di situ, enggak jadi pimpinan pun juga masih tetap di situ. Karena saya tertarik sekali karena tahun 2004 tertantang ya, karena perumusan Undang-Undang Otonomi Daerah pertama kali itu saya masih ada di Komisi 2 ikut merumuskan juga, dan tertantang untuk melihat bagaimana sebenarnya implementasi pemerintahan daerah. Jadi merasa tertantang untuk melihat bagaimana implementasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Ini kan juga sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar kita yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola secara otonom pemerintahan daerah. Jadi atas dasar itu saya merasa betah di Komisi 2. Karena betah di Komisi 2 saya melengkapi kompetensi, kalau dibilang kompetensi, dengan belajar ilmu pemerintahan. Itu ceritanya. Iya. Jadi komplit juga ya. Jadi kayak sambil praktek sambil belajar. Sambil praktek sambil belajar teorinya Bu gitu. Iya, betul. Jadi kayak belajar teori bisa langsung coba dieksekusi gitu. Jadi komplit gitu, saling melengkapi. Oh iya menarik ya. Terus saya juga lihat nih Ibu Ida itu banyak mengikuti organisasi sampai saat ini. Apakah Ibu emang seneng gitu ya, gemar mengikuti organisasi, dan boleh Bu disebutin beberapa organisasi yang Ibu ikuti? Iya, kalau dari kecil sih ya, kalau harus nyebutin ya, kalau kecil waktu di SD kan senang ikut pramuka, kemudian ya dari hal yang sepele jadi ketua kelas, itu kan belajar berorganisasi kan, memilih anggota kelas gitu, ketua kelas. Kemudian kalau di MTSN SMP-nya itu saya ketua OSIS, kemudian ketika SMA jadi
pengurus di pesantrennya, ketua di pesantrennya. Kemudian yang saya merasa bahwa apa ya? Ya berorganisasi itu ya mungkin kayak tadi kerupuk gitu kali ya. Jadi kayak kalau nggak kerupuk jadi nggak enak. Jadi mungkin kayak begitu ya. Iya. Jadi Iya, kebayang. akan dicari gitu. Sama berorganisasi. Iya. Dalam sebuah lingkungan pun saya merasa kalau lingkungan itu tidak kita tidak bisa melakukan berinteraksi secara intens, itu merasa kok hidup ini sepi sekali ya gitu. Iya. Coba dibayangkan kita sebuah komunitas tapi kita tidak ada interaksi yang intens, itu rasanya seperti ya kalau saya seperti makan nggak ada kerupuk jadinya. Jadi iya. Jadi kalau saya berorganisasi menjadi kebutuhan pada akhirnya. Kebutuhan, jadi tidak hanya sekedar ini, bahkan pada akhirnya menjadi hobi. Berorganisasi menjadi hobi. Jadi kalau orang merasa mungkin organisasi bikin capek, kalau saya capek saya akan hilang kalau saya berorganisasi gitu. Karena ketemu orang itu sebenarnya ketemu orang, kita interaksi secara intens, itu imun kita jadi naik. Jadi bisa dibayangin kalau kita di rumah nggak ada kegiatan. Begitu kita ada momen untuk kita ketemu teman. Coba ya kalau di rumah aja saya bisa pusing, bisa coba rasain, bisa pusing. Ada kesempatan untuk ketemu orang, silaturahmi dengan orang. Pasti kemudian semangatnya beda. Pasti sudah merasa hari ini saya mau begini, mau begitu, semangatnya beda. Kalau satu hari kita nggak ada kegiatan sama sekali, sehari 2 hari mungkin kita bisa menikmati itu. Tapi bayangkan kalau sudah, saya sih hari ke-1, ke-2 pun, hari pertama, kedua pun saya sudah merasa nggak perlu sampai hari ketiga untuk merasakan dengan tidak ada kegiatan. Jadi kalau ini jadi berorganisasi itu ya jadi hobi. Kemudian saya kan dari keluarga, dari kecil memang keluarga saya lingkungannya NU ya. Saya aktif mulai dari, kalau di organisasi di NU itu ada Ikatan Pelajar Putri. Saya jadi pengurus Ikatan Pelajar Putri itu dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi. Kemudian dan dari organisasi inilah saya pertama kali menjadi anggota DPR. Saya waktu itu masih jadi ketua IPPNU Jawa Timur. Dan saya masuk melalui partai PKB, karena PKB ini adalah partai yang dilahirkan oleh kiai-kiai NU. Karena saya besar di NU, saya merasa ketika NU melahirkan partai ini, saya merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari partai ini. Dan yang itu mengantarkan pertama kali saya DPR pertama kali tahun 99 itu, saya dari merepresentasi anak muda pada waktu itu, perempuan muda. Dan tahun 99 itu kan saya akhirnya menjadi DPR termuda. 99 DPR termuda, dan itu waktu itu saya masih menjadi ketua IPPNU Jawa Timur. Terus dari situ kemudian masih aktif karena memang aktifnya adalah IPPNU kan sudah nggak belajar lagi, ya udah nggak jadi IPPN lagi. Kemudian organisasi di atasnya PMII, kalau mahasiswa kan PMII. Kemudian setelah itu Fatayat NU, dan pernah menjadi ketua pimpinan pusat Fatayat NU 2010 sampai 2015. Dan sekarang saya masih aktif juga menjadi ketua Lembaga Kemaslahatan NU, Lembaga Kemaslahatan Pengurus Besar NU, salah satu lembaganya PBNU yang ngurusin bagaimana membangun kemaslahatan keluarga. Gitu Mbak Vin. Dan organisasi politik ya tetap jalan, karena kalau saya tuh nggak tahu ya, meskipun aktif di kegiatan politik, sampai sekarang menjadi wakil ketua umum DPP PKB, tapi saya tetap aktif di kegiatan-kegiatan sosial, apakah itu di Fatayat atau di kegiatan-kegiatan
di lingkungan NU yang lain. Jadi seimbang saja antara kegiatan parpol dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Luar biasa, Bu. Ya, saya setuju sih, Bu. Soalnya saya juga cukup aktif ya di organisasi dari SMA sampai sekarang tuh pasti ada gitu organisasinya gitu. Karena gimana pun juga saya banyak belajar soft skill seperti kayak leadership atau managing people gitu. Terus kayak komunikasi, negosiasi gitu tuh banyak belajarnya justru di organisasi gitu. Betul, Jadi betul. ya iya, jadi saya setuju banget, sepakat banget jadinya kayak kerasanya hobi gitu organisasi, kalau nggak ada organisasi tuh sepi gitu rasanya. Iya sih, Bu. Iya. Soalnya terus keluarga saya juga memang, NU juga sih di Jawa Barat. Oh. Jadi Oh ya, syukurlah. Tapi kok nggak pernah aktif di organisasinya NU nih, gimana nih? Ayo belum, Bu, dong. belum. Soon. Iya. Ayo ya, Siap. ntar ya, saya ajak ya. Iya. Iya, Ini siap. pantasnya apa ya nih? Fatayat ya? Iya, Bu, iya. Iya, iya dulu kakek saya juga di NU sih dia, soalnya uyut ayahnya kakek itu salah satu pendiri MUI Jawa Barat, tapi dari NU gitulah, jadi memang keluarganya, Oh, iya. NU kental, heeh. Iya, jadi ya relate gitu. Ya senang sih. Iya, ya udah saya, lanjut ya, Bu, ya. Selain itu saya juga soalnya penasaran, Ibu kan sempat menjadi guru SLTA ya tahun 94 sampai 99 gitu. Itu, apa yang mendasari Ibu memilih dan mengawali perjalanan Ibu menjadi seorang guru gitu? Apakah inspirasi dari orang tua atau siapa yang akhirnya jadi tergerak untuk kayak, "Aduh pengen jadi guru," gitu? Sebenarnya, ya nggak tahu ya, naluri atau apa yang enggak. Jadi guru pun bukan karena karir menjadi guru, enggak. Itu juga bagian dari hobi juga sebenarnya, ngajar orang, ngajarin anak-anak, itu hobi juga. Orang saya waktu SMA, saya sekolahnya kan namanya Madrasah Mu'allimin Mu'allimat. Jadi itu pun saya anaknya guru saya. Itu kalau malam kan kalau malam sebelum saya belajar sendiri saya ngajarin pelajarannya mereka. Itu nggak tahu ya, naluri aja sih. Anaknya guru saya kan masih kecil-kecil ya, tinggalnya di dekat dengan lingkungan di komplek pesantren gitu. Saya bantu ngajarin dia. Sekarang dia sudah jadi kiai, sudah jadi jadi kiai. Waktu dia SD, kalau malam belajar sama saya, ya asik aja sih, asik aja. Jadi nggak ada tuntutan orang tua, tuntutan nggak ada sebenarnya ya. Naluria aja, ada orang membutuhkan kita dan kita merasa mampu. Kalau dalam bahasa agama kan kata Nabi, sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. Sampaikanlah balighu anni walau ayat, sampaikan apa yang dari Nabi, walaupun itu satu ayat. Ya saya mungkin bukan orang yang memiliki ilmu yang banyak, tapi sedikit yang saya punya saya ingin berbagi, sebenarnya itu saja. Dan di mana saya tinggal misalnya, tuh ya refleks aja, anak-anak kamu mau belajar di mana? Jauh, belajar di rumah saya. Akhirnya banyak, saya pernah tinggal itu awal-awal nikah gitu. Ada anak-anak kecil, kalau kamu ngajinya di mana? Belajarnya di mana? Jauh, gini-gini. Udah kamu belajar aja di rumah. Pertama 1-2 orang, lama-lama banyak itu yang nggak tahu, yang nggak ada yang nyuruh, tidak ada yang minta, enggak ya saya naluri aja. Misalnya, saya kan merasa kalau punya waktu itu, saya merasa waktu saya buat apa ya? Misalnya pulang kerja misalnya, terus apa sih yang bisa saya perbuat? Itu naluri aja, Mbak. Saya hampir di mana saya tinggal, mungkin di Jakarta ini yang saya belum tidak begitu dulu di mana saya ada waktu, kemudian ada yang membutuhkan, ya saya ini aja, naluri aja, kemudian ngajarin mereka. Subhanallah, itu berarti emang dari hati memang pengen berbagi ilmu gitu ya, kayak
udah ngerasa memang kayak pengen gitu, kayak ya itu udah saya kagum banget sama Ibu. Oke, eee nah sekarang, mau ngomongin current situation nih, Bu, Hmm, sebagai Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. hmm. Di tengah kondisi, pandemi ya COVID-19 ini, eee, apa saja langkah-langkah yang Ibu, akomodir ya untuk tenaga kerja di Indonesia saat ini? Iya, pandemi ini Mbak, dampaknya sangat luar biasa. Dampak tidak hanya pada aspek kesehatan, tapi juga seluruh aspek, termasuk aspek ketenagakerjaan. Saya kira mungkin yang paling terasa dampaknya adalah pada sektor ketenagakerjaan. Awal pandemi kita merasakan bahwa karena ada pembatasan masyarakat, maka tidak sedikit perusahaan yang tidak beroperasional yang pada akhirnya berpengaruh teman-teman kita yang dirumahkan atau bahkan ada juga yang di PHK. Meskipun berkali-kali saya menyampaikan PHK benar-benar menjadi pilihan terakhir. Dan saya menyampaikan kepada teman-teman apakah pengusaha ataupun pekerja, ini kondisi sulit. Pengusaha tidak mau kondisi ini. Pekerja juga tidak mau kondisi ini. Tapi dalam kondisi yang seperti ini, maka kita harus menerima kenyataan dan kita harus mencari jalan keluar secara bersama-sama dalam kondisi sulit. Maka yang paling dibutuhkan ketika kondisi sulit ini adalah membangun dialog. Dialog yang dinarasi dengan kekeluargaan, itu menurut saya jalan yang terbaik. Dan saya melihat bahwa dalam situasi seperti ini, baik teman-teman pekerja maupun pengusaha memanfaatkan betul dialog ini. Dan kalau kita lihat yang mampu melakukan dialog seperti ini akan bisa mengatasi kondisi sulit ini. Agustus 2020, dampak dari pandemi COVID-19 ini, pengangguran kita naik, Mbak. Naik menjadi 9,7 juta. Dan secara keseluruhan, angkatan kerja kita itu mengalami terdampak pandemi ini ada 29 juta. Ini bukan persoalan yang memang luar biasa dampaknya. Dan dengan segala cara, alhamdulillah dengan kerja keras semua kementerian lembaga, semua stakeholder ketenagakerjaan, kita bisa lihat sebenarnya kondisinya membaik. Bisa dilihat dari survei BPS tahun Februari 2021, pengangguran kita yang semula 9,7 juta itu turun menjadi 8,7 juta. Meskipun ini turun, tapi ini meskipun turun, tapi sebenarnya masih tinggi. Karena kalau kita lihat Februari 2020, sebenarnya kita ini pengangguran kita bisa tekan sedemikian rupa. Dan pengangguran kita sebenarnya terkecil 5 tahun belakang. Tapi karena ada pandemi ini mengakibatkan ya kondisinya teman-teman yang terpaksa kehilangan pekerjaannya itu cukup tinggi. Nah, ini adanya fase kedua pemberlakuan PPKM juga akan juga ada pengaruhnya. Meskipun kita berusaha semaksimal mungkin memitigasi dampak dari pandemi COVID-19. Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kami dari awal adanya pandemi mengeluarkan surat edaran yang surat edaran ini ditujukan kepada gubernur untuk diteruskan kepada perusahaan. Bagaimana perusahaan itu membuat rencana keberlangsungan usaha dan dalam menghadapi pandemi COVID, dan di situ juga mengatur protokol pencegahan penularan COVID. Itu awal-awal pandemi. Dalam kondisi PPKM ini, kemarin PPKM darurat, sekarang PPKM dengan beberapa level, saya menerbitkan lagi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan.
Ini apa isinya? Ini berisi tentang optimalisasi penerapan protokol kesehatan di tempat kerja dan penyediaan perlengkapan serta sarana kesehatan bagi pekerja atau buruh oleh perusahaan selama pandemi. Jadi inti dari semua surat edaran itu adalah kondisi pandemi ini harus kita hadapi bersama-sama dengan semangat kebersamaan, dengan semangat bergandengan tangan, pekerja, pengusaha didorong untuk melakukan dialog sosial secara bipartit. Ini dan beberapa hal yang sudah kami lakukan memitigasi dampak pandemi ini. Kami diantaranya adalah tahun 2020 kami mengeluarkan subsidi upah, bantuan subsidi upah kepada pekerja yang menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan. Kami memberikan subsidi kepada 12,4 juta pekerja dengan gaji di bawah 5 juta. Kemudian kami arahkan juga program-program pelatihan vokasi di lembaga BLK kami, tidak hanya untuk memenuhi kompetensi agar mereka bisa diterima di pasar kerja, tapi juga kita arahkan karena pasar kerja kita yang masih wait and see seperti ini, maka kita arahkan juga mereka menjadi wirausahawan. Kita juga meluncurkan program-program jaring pengaman sosial yang lain, program tenaga kerja mandiri, kemudian program-program padat karya, agar teman-teman yang sebenarnya banyak teman-teman yang belum di PHK, tapi mereka kehilangan pendapatan separuh, atau mungkin tidak mendapatkan pendapatan sama sekali karena perusahaan tidak beroperasi, itu mereka masih ada kemampuan untuk kemampuan konsumsi untuk diri dan keluarganya, dan beberapa program yang lainnya. Kalau kita lihat dengan beberapa program padat karya di Kemenaker, di kementerian lembaga yang lain, ada program bantuan modal, itu kira-kira kalau tadi dampaknya itu ada 29 juta, itu program itu sudah menyasar kepada 34,2 juta. Artinya sebenarnya program pemerintah ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan untuk PPKM darurat ini kami juga akan mengeluarkan program subsidi upah, tapi ini karena memang tidak semua provinsi pada level 3 dan 4, maka subsidi upah ini kami berikan kepada perusahaan yang tidak bisa beroperasi karena memang ada pembatasan. Terutama ini kan kalau sektor kritikal kan masih bisa beroperasi, tentu dia masih mendapatkan pendapatan. Di luar itu program-program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah itu luar biasa, dan sekarang hari-hari ini sedang direalisasi sehingga masyarakat merasa tenang bahwa masyarakat yang terpapar COVID atau keluarganya atau masyarakat secara keseluruhan, negara hadir dengan memberikan perlindungan kepada mereka, perlindungan sosial kepada mereka. Luar biasa. Ya, saya juga baca-baca itu bantuan pemerintah banyak banget dan itu luar biasa sekali sih, Bu. Terus kalau Kementerian Ketenagakerjaan juga itu turut serta ya Bu ya dalam program Kartu Prakerja. Menurut Ibu bagaimana dampak program ini dan apakah masyarakat terbantu gitu Bu dengan konsep pembelajaran daring yang ditawarkan sama program prakerja ini sekarang, karena kan lagi PPKM menjadi pada daring gitu. Gimana Bu? Kementerian Ketenagakerjaan itu salah satu dari kementerian yang terlibat dalam program Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini saya kira Mbak Vina tahu dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian dan dikelola oleh sebuah PMU. Kemenaker menjadi bagian dari situ karena kami punya Sisnaker. Ini salah satu-satunya platform digital yang ada di program Kartu Prakerja. Memang dalam kondisi
COVID seperti ini, program yang pelatihan yang menggunakan online sistem itu menjadi pilihan, Mbak. Dan program Kartu Prakerja ini kan juga karena kondisi pandemi ini sudah ada banyak penyesuaian-penyesuaian karena biayanya terbesarnya untuk insentif bagi penerima program. Dan dalam konteks pandemi ini kita memang berharap teman-teman yang di PHK mendapatkan prioritas untuk dapat program Kartu Prakerja ini. Kalau pelatihan secara keseluruhan yang ada di Kemenaker dalam kondisi pandemi ini, kami merubah menjadi sistemnya menjadi blended training, jadi memadukan antara online dan offline. Ya. Gitu, Mbak Vina. Ya, menarik banget sih, Bu. Bantuan dari Kementerian Tenaga Kerja banyak banget ya. Saya juga sempat baca-baca, benar-benar banyak banget. Semoga cepat pulih nih. Penasaran juga, Bu. Ini tiga pertanyaan terakhir sih, Bu. Udah dikit lagi. Penasaran kalau proyeksi Ibu terhadap lapangan kerja nih di Indonesia dan tantangannya 5-10 tahun ke depan kira-kira gimana, Bu? 5-10 tahun ke depan ya. Mbak, pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk masuk pada era 4.0. Kita mau tidak mau, kita pandemi COVID ini mempercepat industri 4.0. Ya, ada tantangan tersendiri karena kita sumber daya manusia kita. Kalau kita melihat profil ketenagakerjaan kita, 55,9% itu adalah mereka yang pendidikannya SMP ke bawah dengan kompetensi yang tentu saja terbatas. Nah, kita padahal adanya pandemi ini mempercepat revolusi industri 4.0. Kita harus bisa menyiapkan tenaga-tenaga skill baru yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan saya kira industri kreatif. Saya kira ini sebenarnya tahun sulit, tapi sebenarnya tahun berkah bagi teman-teman yang memiliki kreativitas, inovasi, dan 4-5 tahun ke depan yang akan terus bisa bertahan adalah yang bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi ini. Ini kan semuanya akan digerakkan dengan digital, kemudian dan itu membutuhkan keterampilan kompetensi tertentu. Ini pekerjaan kita, Mbak Vina, yang bagaimana tenaga kerja kita juga bisa beradaptasi dengan industri 4.0. Kalau harapan dari Ibu Ida terhadap generasi muda Indonesia, khususnya untuk mempersiapkan tenaga kerja yang apik menuju Indonesia 2045 gitu. Apa nih harapan Ibu terhadap generasi muda kita? Ya, Indonesia Maju 2045 itu akan bisa kita peroleh kalau kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini. Syarat mutlaknya adalah sumber daya manusia yang unggul. Jadi ini kuncinya, Mbak. Ini bonus demografi apakah benar-benar menjadi bonus atau justru malah menjadi madorot bagi bangsa. Maka memang waktunya kita menyiapkan sumber daya Indonesia Maju 2045 itu ya dari beberapa tahun yang lalu, dan sekarang mungkin saatnya kita mempush lebih kencang lagi agar tenaga kerja kita memiliki kompetensi yang bisa bisa kompetitif di era global ini. Jadi gunakan kesempatan, pemerintah membuka banyak sekali kesempatan untuk meningkatkan kompetensi itu. Program Kartu Prakerja itu desain awalnya kan memang benar-benar memasifkan peningkatan kompetensi itu melalui pelatihan vokasi. Jadi
dulunya rencana setiap tahun 2 juta, dan itu kan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Banyak juga balai-balai latihan kerja yang ada di Kementerian Tenagakerja atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang intinya kita benar-benar ingin menyiapkan 2045 itu kita akan bisa menjadi negara maju dengan SDM yang unggul, yang kompetitif, yang bisa pasti kita untuk menjadi negara yang produktif dengan tenaga kerja yang dimulai dari tenaga kerja yang kompeten. Ya. Terima kasih Bu. Terakhir Bu, boleh memberikan pesan nih untuk orang-orang kreatif yang lagi nonton podcast ini. Ada pesan nggak dari Ibu untuk orang-orang kreatif? Oke. Orang yang paling bisa bertahan hidup bukanlah paling hebat. Orang yang akan bisa bertahan hidup bukanlah orang yang paling hebat, bukanlah orang yang paling pintar, namun orang yang bisa bertahan hidup adalah orang yang bisa beradaptasi dengan segala perubahan. Jadi, saya berharap seluruh insan, orang-orang kreatif, jangan pernah lelah untuk selalu belajar, berinovasi. Tadi kalau kita mau Indonesia maju, jadilah pribadi yang kompeten, kreatif, produktif, untuk terus bisa berkontribusi bagi sesama, dan tentu saja bagi pembangunan bangsa. Orang kreatif itu bisa hidup loh meskipun di tengah hutan. Segala dinamika akan terjadi, kita nggak tahu, nggak bisa membayangkan, pasti akan sangat dinamis, dan yang bisa bertahan menghadapi dinamika itu adalah orang-orang yang kreatif. Survival mode-nya gitu ya Bu ya, hustler-nya ada gitu ya. Ya. Terima kasih ya Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Voice of Orang Kreatif. Sehat-sehat selalu Ibu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow Instagram-nya Vokraft dan Instagram-nya Kemnaker. Subscribe juga YouTube channel kami dan join di komunitas Facebook Orang Kreatif. Linknya ada di bawah. Terima kasih and have a great day semuanya. Dadah.